Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kajian Zoom pada sore hari ini. Salawat serta salam yang tak lupa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita semuanya dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kajian Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Iltizam Amrullah. Kepada Ustadz Iltizam Amrullah, gimana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah siap ya Ustadz ya? Sehat antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Untuk kajian ini insya Allah sampai berapa menit Ustadz? Insya Allah sampai jam 5:15, kemudian kita lanjutkan untuk sesi sharing ya. Ya, oke Ustadz, siap. Untuk sore hari ini kita bisa langsung saja kita serahkan kepada pemateri, kepada Ustadz Iltizam Amrullah LC. Kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukron, Kang Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ngaji bareng ya. Jadi namanya ngaji bareng berarti kita sama-sama belajar. Jadi bukan berarti pemateri pada sore hari ini itu lebih pintar, lebih paham daripada yang mendengarkan. Ya. Jadi kita ngaji bareng, kalau umpamanya ada yang mungkin saya sampaikan itu salah, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ya. Di ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang luar biasa. Nama kitabnya adalah Fiqhus Sirah. Ya. Jadi fiqh itu, al-fiqh itu secara makna lughawinya ya, itu al-fahmu. Jadi memahami. Sirah an-nabawiyah berarti perjalanan hidupnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang itu bertanya, Ustadz, biasanya kan kalau umpamanya sejarah
itu ada juga yang menamakan tarikh, benar ya? Jadi ada yang menamakan tarikh, ada yang menamakan sirah. Nah, perbedaannya apa antara tarikh sama sirah ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya, para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini itu cukup luar biasa. Tapi kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Ketika kita berbicara sirah, maka ilmu tersebut adalah yang menceritakan tentang perjalanan pribadi seseorang. Ya, mulai sejak lahir, kemudian masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian masa ketika beliau itu belajar, kemudian lanjut sampai beliau itu wafat. Ya, dan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang beliau lalui di masa hidupnya. Itu sirah. Tapi kalau tarikh itu lebih luas lagi. Tarikh lebih kepada bukan sejarah hidup seseorang, tapi lebih kepada sejarah tentang suatu masa. Jadi contoh misal, tarikh Abbasiyah berarti sebuah sejarah yang menceritakan tentang zaman Abbasiyah itu seperti apa. Ya. Tarikh Al-Islami ya di Indonesia. Jadi tarikh Islam ya, bagaimana sejarah Islam, bagaimana peradaban Islam yang itu ada di Indonesia. Nah, jadi tidak kepada sosoknya, tapi kepada waktunya. Nah, itu tarikh. Ya, secara global seperti itu untuk kesimpulan dari perbedaan antara tarikh dan sirah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita beranjak untuk masuk ke mukaddimah dari kitab ini, alangkah baiknya kita itu mengenal dulu siapa penulisnya. Ya. Jadi kenapa sih kok kita perlu untuk mengetahui siapa penulisnya? Seperti ini. Ketika kita belajar, kita ingin tahu siapa guru kita, gitu kan. Bagaimana beliau di dalam keilmuannya. Jadi tidak mungkin kita itu belajar tanpa melihat siapa yang itu kita berguru kepadanya. Begitu juga ketika kita itu mengkaji kitab. Jadi kita ingin tahu siapa ini penulisnya, siapa mu'alifnya ini siapa. Jadi kita lihat bagaimana tarjamatul mu'alif ya. Jadi mungkin admin bisa dibuka untuk slide-nya. Ya, bisa lanjut. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab Fiqhus Sirah ini itu penulisnya adalah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Beliau lahir di kota Butan atau di daerah Butan. Jadi Buton ini ya itu nama daerah di Turki. Beliau lahir pada tahun 1929 Masehi bertepatan dengan 1347 Hijriah. Beliau lahir dari keluarga yang religius ya. Ayah beliau adalah seorang ulama di kota di negara Turki waktu itu, namanya adalah Syekh Mullah Ramadan. Ya, seorang ulama besar di Turki. Nah, kemudian setelah adanya peristiwa kudeta Kemal Atatürk ya. Jadi beliau itu besar pada masa peradaban Islam itu berkembang di Turki. Ya. Jadi beliau itu lahir di sana, kemudian beliau pindah di masa kecil beliau pindah bersama keluarganya kemana? Ke Damaskus atau ke Syria. Ya. Syekh Al-Buti yang kecil ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu belajar agama pertama kalinya itu dari ayah beliau sendiri. Beliau belajar bagaimana akidah Islam yang benar itu kepada ayahnya, Syekh Mullah Ramadan. Ya. Setelah belajar akidah, ini menariknya ini. Setelah belajar akidah, apa yang beliau tanamkan kepada si Al-Buti kecil ini? Ya. Jadi apa
yang ditanamkan setelah mengajarkan akidah ternyata luar biasanya yang ditanamkan oleh ayah beliau kepada beliau itu adalah untuk memahami sirah Nabi. Biasanya anak-anak itu kan suka ya dengan kisah ya, dengan dongeng gitu ya. Tapi luar biasanya Syekh Mula Ramadan itu tidak memberikan kisah-kisah yang mohon maaf ya. Jadi cerita rakyat gitu ya. Maling kundang ya atau Roro Jonggrang gitu ya. Enggak itu yang enggak cerita-cerita yang seperti itu atau mengenalkan seseorang kepada anaknya itu tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Rasa cintanya setelah kepada Allah itu yang dihadirkan oleh ayahnya kepada beliau itu adalah rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di pikiran beliau itu idolanya ya hanya Rasulullah SAW. Ya, idola terbaik ya. Jadi sehingga dari sejak anak-anak itu ngefans sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian setelah mempelajari sirah, apa yang beliau pelajari adalah ilmu alat seperti nahwu, sorof gitu ya. Jadi ilmu-ilmu bahasa Arab dasar ya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang itu sifatnya dasar. Nah, beliau itu luar biasa ya menghafalkan kitab Alfiyah Ibnu Malik yang isinya adalah sampai 1000 bait ya. Itu pada usia 4 tahun. Masya Allah. Ya. Mungkin kita ada yang itu jangankan Alfiyah, Jurumiyah aja itu belum hafal. Ini luar biasanya Alfiyah yang 1000 bait itu usia 4 tahun sudah hafal. Kemudian lanjut pada usia 6 tahun beliau sudah khatam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian yang selanjutnya, fadhol diklik. Jadi yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika beliau masuk ke jenjang sekolah, ya. Beliau sekolahnya ini di sebuah, kalau bisa dibilang kalau di Indonesia itu pesantren lah. Ya. Jadi di sana itu nama ma'hadnya itu Ma'had ya At-Taujih Al-Islami di Damaskus ya. Yang dimana pengasuhnya itu adalah Al-Allamah Syekh Hasan Habannakah ya. Syekh Hasan Habannakah. Nah, Syekh Hasan Habannakah ini itu adalah ulama luar biasa, menguasai berbagai disiplin ilmu. Di antara muridnya selain Syekh Said Ramadan Al-Buti itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang ya sebuah kitab yang luar biasa ya di dalam mazhab fikih gitu ya. Kitab perbandingan mazhab ya, bukan mazhab fikih, perbandingan mazhab ya. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Ya. Itu di antara gurunya Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu adalah Syekh Hasan Habannakah ini. Dan usia beliau yang belum melewati 17 tahun ya, itu sudah mendapatkan amanah untuk menjadi khotib ya. Menjadi khotib di beberapa masjid yang ada di Damaskus. Ya. Mungkin kalau umpamanya sekarang di usia 17 tahun itu masih jarang yang itu mendapatkan amanah sebagaimana yang didapatkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Ma'had At-Taujih Al-Islami ini itu sampai tahun 1953 Masehi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau di jenjang perguruan tinggi ya. Itu di Al-Azhar Mesir. Ya. Beliau mengambil Fakultas Syariah ya. Jadi jurusan beliau yang beliau ambil itu jurusan Syariah atau fikih Islam gitu ya. Sampai beliau memperoleh ijazah lisensi atau LC ya.
Kemudian beliau melanjutkan S2-nya, ya. Beliau setelah LC atau setelah menamatkan S1-nya itu beliau pulang ke Damaskus dan melanjutkan S2-nya, ya. Di S2-nya beliau mengambil Fakultas Bahasa Arab atau jurusan Bahasa Arab, ya, di Universitas Damaskus. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan program doktornya, ya, itu di Universitas Al-Azhar, itu kemudian menyelesaikan dengan predikat mumtaz, ya. Mumtaz itu seperti cum laude lah, ya. Jadi cum laude kalau umpamanya di jurusan-jurusan yang selain syariah, gitu ya. Beliau disertasinya itu tentang dawabit al-maslahah fi syariatil islamiyah. Jadi tentang ketentuan-ketentuan, ya, dalam urusan maslahah di dalam syariah al-islamiyah. Jadi dalam syariat Islam itu ketentuan-ketentuan dalam maslahah-maslahahnya itu seperti apa. Nah, itu karya tulis beliau. Dan beliau mendapatkan rekomendasi, ya, bahwasanya disertasi beliau itu harus dipublikasikan karena layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya kita bisa melihat, ya, bagaimana pandangan ilmiah dari Syekh Said Ramadan Al-Buti ini. Beliau bermadhab apa, ya? Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i, ya. Karena apa? Kenapa kok beliau itu bisa bermadhab Syafi'i? Padahal kalau umpamanya kita melihat di Turki, ya, itu ada ulama-ulama yang itu memiliki mazhab Hanafi. Bahkan gurunya sendiri itu juga di antara keilmuan beliau itu juga ada fikih Hanafi yang itu beliau pahami, ya. Tapi kenapa kok bermadzhab Syafi'i? Karena seperti ini. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sejak kecil itu sudah ngefan juga kepada yang namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai di suatu kitab, ya, itu dinukil bahwasanya Said Ramadan Al-Buti itu mengatakan bahwasanya seandainya Al-Imam An-Nawawi itu tidak dikatakan wali, maka sungguh tidak ada wali yang ada di dunia ini. Sampai seperti itu, saking ngefansnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita tahu bagaimana keilmuan beliau, ya, kemudian kezuhudan beliau, kewaraan beliau di dalam kehidupannya, ya. Kemudian di dalam bidang tauhid beliau itu bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah, ya. Itu seperti itu. Dan beliau itu sangat gigih meluruskan berbagai macam kesesatan dan ajaran-ajaran yang menyimpang. Beliau wafat itu pada tahun 2013, ya, tanggal 21 Maret. Bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Ya. Beliau meninggalnya ini karena adanya aksi bom bunuh diri yang terjadi di Masjid Al-Iman di Damaskus, Syria. Ya. Jadi ketika itu beliau lagi mengisi kajian rutin malam Jumat, ya, kemudian ada yang melakukan bom bunuh diri, Masya Allah. Ya. Dan beliau menutup usianya di 84 tahun. Menutup umurnya di usia 84 tahun. Ya. Dan luar biasanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena beliau adalah ulama besar, ulama rujukan gitu ya. Itu jadi apa ya? Dunia Islam itu pada waktu itu sangat-sangat merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau. Ya, sangat berduka seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia ini. Sampai-sampai ya, ketika beliau disolatkan ya di Masjid Umayyah, itu yang mensolati itu ribuan ikhwati fillah. Ya, ada yang dari Iran, Lebanon, Urdun dan lain sebagainya,
itu hadir ke sana tujuannya apa? Untuk menyolati Syekh Said Ramadan Al-Buti. Luar biasa. Bukan orang sembarangan ketika beliau meninggal kemudian disolatkan dengan banyak kaum muslimin seperti ini. Maka dari itu kita bisa mengetahui dari sini ya kita layak untuk mempelajari ilmu atau karya tulis beliau. Ya. Karena ya seperti inilah beliau, ya. Biografi beliau itu seperti ini. Kemudian kita bisa melihat karyanya beliau seperti apa. Lanjut. Jadi kita bisa melihat karya-karyanya beliau. Nah, ini hanya cuplik aja ya. Jadi beberapa karya terbesar beliau ya yang sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat muslim sedunia ya ini. Yang pertama adalah Fiqhus Sirah. Ya, kitab Sirah Nabawiyah ya yang aslinya berjudul Fiqh Sirah ini merupakan karya Syekh Said Ramadan Al-Buti ya yang populer. Dan ini diterjemahkan udah di dalam berbagai macam bahasa ya. Apa sih ciri khas dari Fiqh Sirah itu ya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau umpamanya kita melihat kitab-kitab sirah yang lain ya. Contoh misal Sirah Nabawiyah punyanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian punyanya karya-karya Sirah Nabawiyah yang lain. Itu biasanya hanya menceritakan kisah ya, menceritakan peristiwa-peristiwa yang itu terjadi ya. Tapi kalau fiqh sirahnya Syekh Said Ramadan Al-Buti ini yang membedakan adalah beliau itu memberikan hikmah atau ibrah. Jadi setelah beliau mengambil cuplikan peristiwa yang terjadi di masanya Rasulullah Muhammad SAW, itu di akhirnya setelah peristiwa tersebut itu beliau menampilkan ibrah sehingga dinamakan fiqhus sirah. Ya. Jadi kita yaitu bisa mengetahui, oh dari kisah ini itu kita ibrahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak hanya mendapatkan cerita bahwasanya oh ada cerita yang seperti ini ya, udah selesai, enggak seperti itu aja. Oh ternyata Nabi itu menikah dengan ini, enggak seperti itu saja, tapi ada istighbar yang kita lakukan. Jadi mengambil pelajaran, mengambil ibrah yang kita lakukan. Itu seperti itu. Itu yang membedakan ya kitab Fiqh Sirah Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan kitab-kitab yang lain, kitab Sirah Nabawiyah yang lain. Kemudian ada yang kedua adalah kitab Manil Mas'ul ya, Antakhallufil Muslimin. Jadi buku ini membahas tentang kemunduran umat Islam. Ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini menurut analisa beliau ya tentang kemunduran kaum muslimin ini beliau padukan di situ dalil nakli dan juga dalil secara peristiwa itu seperti apa, fakta-fakta yang terjadi sekarang itu seperti apa. Nah, itu beliau tulis di situ. Kemudian yang ketiga ada kitab ya Muhadarat fil Fiqhil Muqarin ya ma muqaddimati fi bayani asbabi ikhtilafil fuqaha wa ahammiyati dirasatil fiqhil muqarrin. Ya, problematika dalam fikih muqaranah atau fikih perbandingan ya. Sebab terjadi perbedaan fuqaha itu apa dan pentingnya mempelajari fikih muqaranah atau fikih perbandingan mazhab itu apa sih? Nah, kita bisa melihat di sini. Ya. Ini penting juga karena ya kita seperti yang kita ketahui banyak di antara kita yang itu ya gontok-gontokan, tonjok-tonjokan gitu ya, sesat-sesatan gitu ya, saling mengkafirkan, saling menyesatkan hanya gara-gara masalah perbandingan perbedaan fikih yang itu sifatnya khilafiyah. Ya kan? Yang itu sifatnya bisa ditoleransi. Ya. Hanya masalah kunut nggak kunut saja itu bisa bikin kampung yang satu dengan kampung yang lain itu bisa
saling bentrok gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya silahkan. Kemudian yang selanjutnya, al-Islam malad kulli mujtama'at insaniyah. Limadza wa kaifa. Jadi Islam itu tempat berlindung seluruh masyarakat sosial. Ya. Mengapa dan bagaimana? Jadi kalau umpamanya kita baca kitab ini luar biasa, ikhwati fillah rahimahullah. Jadi kita akan melihat betapa Islam itu rahmatan lil alam. Betapa Islam itu benar-benar ya menjunjung tinggi ya urusan sosial ya. Jadi kenapa sih kok di dalam Islam itu nggak ada pajak gitu ya? Terus gimana kalau nggak ada pajak gitu kan? Nah, pembahasannya banyaklah, kompleks ya. Itu nanti bisa kita baca di kitab tersebut. Dan hal-hal yang lain yang itu sifatnya terkait masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian ada yang kelima, al-jihad fil Islam. Kaifa nafhamuhu wa kaifa numarisuhu. Jihad di dalam Islam, bagaimana kita memahaminya dan melaksanakannya. Ya. Jadi tidak kita itu belajar jihad itu kemudian harus langsung pergi ke Palestina, pergi ke Syria gitu ya. Pergi ke negara-negara Islam ya yang itu ada konflik di sana kemudian kita ikut jihad. Enggak seperti itu ya. Ya, enggak semudah itu, enggak ya enggak setekstual itu makna jihad itu. Nah, kita bisa mempelajari di kitab ini. Kemudian ada lagi kitab Salafiyah, Marhalah Zamaniyah Mubarakah ya, la madhab Islam. Ya. Jadi Salafiyah ya. Jadi Salafiyah itu ketika kita berbicara Salafiyah, maka itu tidak terlepas dari 4 generasi terbaik, yaitu sahabat ya, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi setelahnya setelahnya. Jadi khulafaur rasyidin, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi di bawahnya muridnya itu. Ya. Jadi di sana itu adalah marhalah zaman yang itu mubarakah, yang itu penuh dengan keberkahan di sana. Ya. Di zaman yang itu baik seperti itu saja, itu banyak konflik di sana. Nah, itu akan dipaparkan di sini. Berkahnya itu di mana sih, gitu kan? Dibandingkan zaman-zaman setelahnya, ya. Dan beliau akan memaparkan di situ bahwasanya ya itu yang dimaksud ya itu bukan madhab Islam gitu ya. Jadi Salafi ya itu bukan madhab Islam gitu ya. Nah, jadi hanya marhalah-marhalah yang itu ada di dalam dunia Islam. Kemudian al-uqubat al-islamiyah ya, hukuman dalam Islam ya. Di dalam banyak ayat, banyak hadis itu kan ada hukuman-hukuman Allah SWT yang diberikan kepada kaum muslimin ketika melakukan suatu hal ya. Dan itu beliau kumpulkan di dalam sebuah buku yang namanya Al-Uqubat Al-Islamiyah. Selanjutnya, sebelumnya. Huriyatul insan fi dhilli ubudiyah lillah ya. Kebebasan manusia dalam beribadah. Ini juga ya, itu kita bisa belajar di sana bahwasanya batasan kebebasan di dalam beribadah itu seperti apa. Ya. Jadi mana yang itu sudah menjadi ketentuan, mana yang itu bisa ada celah kita itu untuk berijtihad itu seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari di sini. Ya. Huriyatul insan fi dhilli ubudiyat lillahi ta'ala. Ya. Kemudian 9, difa'an Islam wa tarikh. Ya, pembelaan terhadap Islam dan sejarah. Kemudian yang ke-10, al-Islam wa asru, ya, Islam dan modernisme, ya, tahaddiyat wa afaq, sebuah tantangan dan harapan, ya. Jadi ya zaman itu kan terus berkembang ya. Jadi bagaimana
kita itu bisa berkembang ya, tapi tetap masih dalam koridor-koridor ya dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam ini, tidak melebihi gitu ya. Ya, tidak melampaui batas. Dan masih banyak lagi karya-karya tulis yang itu ditulis oleh beliau. Selain itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau juga aktif di dalam mengisi kajian di televisi dan radio. Ya. Jadi di Damaskus beliau itu ya sering mengisi di radio dan juga televisi. Jadi beliau dai yang itu selain aktif menulis juga aktif mengisi kajian di berbagai tempat, berbagai kanal gitu ya. Itu seperti itu. Allah taala alam. Ya. Ini adalah biografi dari Syekh Said Ramadan Al-Bluti. Sekarang kita masuk ke muqaddimah ya. Jadi muqaddimah dari kitab ini itu kita ingin tahu tujuan mempelajari sirah itu apa sih? Ya. Ahamiyahnya apa? Urgensinya apa sih kita itu mempelajari sirah? Tujuan utamanya itu apa? Ini yang pertama teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Memahami kepribadian Rasulullah SAW melalui napak tilas yang beliau lalui ya untuk membuktikan bahwa Rasulullah bukan hanya sekedar sosok yang jenius ya, bukan hanya sosok yang abqori. Kalau di dalam kitabnya ya, kitab yang asli itu dikatakan abqori, bukan hanya sosok yang cerdas, yang cendekiawan, bukan hanya seperti itu ya, akan tetapi beliau adalah Nabiullah ya, Rasulullah, utusan Allah, yang dimana risalahnya itu didukung oleh wahyu Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa? Kok penting untuk kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW? Jadi gini, banyak orang-orang orientalis ya, itu yang membawa isu ya, benar mereka itu mentokohkan Rasulullah SAW, menokohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu dikatakan bahwasanya seorang pembaharu ya, seorang cendekiawan, seorang yang luar biasa, tapi tidak dijelaskan bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi. Rasulullah adalah utusan Allah. Itu tidak dijelaskan oleh mereka sehingga apa? Ya. Nantinya Rasulullah itu bisa disamakan dengan manusia yang lain, tokoh-tokoh yang lain, yang itu bisa dikritisi, ya kan? Yang itu bisa dicari sisi negatifnya. Contoh misalnya, ya, kalau kita nggak mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, maka akan ada penyampaian seperti ini. Ya. Rasulullah itu loh, istrinya berapa? 9 ya. Ada yang mengatakan 9. Jadi istri Rasulullah loh 9. Nah, habis itu ada yang mengatakan apa? Jadi Nabi yang itu suka mengumbar nafsu. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal kalau mau kita lihat sirahnya Nabi Muhammad SAW di dalam kondisi ya peradaban waktu itu di kota Mekah yang jahiliyah, ya, itu Nabi Muhammad SAW dalam usianya 25 tahun itu bisa berhasil menjaga kehormatannya sebagai seorang laki-laki. Di mana ya banyak di antara orang-orang yang seusia Rasulullah pada waktu itu ya itu sudah nggak perjaka lagi. Ya. Entah itu karena habis minum khamar kemudian main wanita dan lain sebagainya gitu ya. Karena zaman jahiliyah luar biasa pada waktu itu.
ya, dan sangat memungkinkan sekali ya seorang Muhammad SAW itu terjerumus pada waktu itu. Tapi karena Allah menjaga, ya, karena Allah menjaga, akhirnya Rasulullah SAW tidak sampai seperti itu. Kemudian menikah dengan siapa? Dengan Khadijah binti Khuwailid, yang dimana Khadijah ini adalah janda. Seandainya Rasulullah ya itu, mohon maaf, mata keranjang gitu ya, nafsunya tinggi terhadap wanita, suka main wanita, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sungguh yang dia nikahi nggak mungkin Khadijah. Ya. Tapi luar biasanya kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata yang beliau nikahi itu seorang Khadijah yang itu janda. Nah, ini diantara mengambil ibroh, ya, mempelajari, memahami bagaimana kita itu melihat sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu demikian. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang perlu kita pahami bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Bukan seperti kita itu baca biografi yang lain gitu. Kita nggak bisa sejajarkan sirah Nabi Muhammad dengan sirah selainnya, itu nggak bisa. Karena apa? Sirah Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wahyu. Jadi melihat kehidupan Rasulullah SAW itu nggak ada celah kita itu untuk mencacatnya, mencelanya, itu nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua, ya, agar setiap orang itu dapat menemukan sosok suri tauladan yang paling luhur dalam segala bidang kehidupan, segala sendi kehidupan. Karena apa? Karena tidak diragukan lagi sosok luhur apapun yang dicari manusia itu ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ya itu disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad, sungguh kana lakum, ya itu sudah ada lam taukid, ada qad lagi, kemudian ditambah lagi pakai fi'il madhi, kana, ya itu benar-benar sudah menyatakan bahwasanya benar-benar di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya. Dan luar biasa kalau yang kita mempelajari ini, ya. Jadi di ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Ini kan riwayat Hafiz Jalur Syatibiyah, ya. Di dalam riwayat yang lain itu bacaannya itu ya laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jadi uswah itu menggunakan harokat kasroh, iswah. Ya. Uswah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ya. Uswah menggunakan dhammah. Dhammah itu maknanya besar. Ya, maknanya besar. Tapi ketika kita membacanya iswah, ya, iswah itu kan berharokat kasroh. Kasroh itu kan pecah, ya maknanya ya. Dan itu pecah berkeping-keping menjadi kecil. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya uswah, keteladanan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai yang sifatnya besar itu bisa kita teladani, ikhwati fillah. Bisa kita teladani. Ya, contoh misal Rasulullah SAW ya itu ketika beliau itu berinteraksi dengan anak-anak ya
di dalam sebuah riwayat, ya, itu ketika Rasulullah berbicara dengan anak-anak, itu kan menyampaikannya seperti ini, ya hulam, wahai anakku, atau nak, gitu kan. Jadi lembut sekali Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nak, samillah, ya, bacalah nama Allah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, nak. Wakul mimma yalika, makanlah dari yang terdekat denganmu. Nah, itu luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu di dalam hal yang sekecil itu, ya, Rasulullah SAW bagaimana berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan yang lebih tua, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Semuanya ada di dalam sirah, teman-teman. Ya, dari hal-hal yang itu sifatnya kecil sampai yang sifatnya besar itu ada semuanya, dan sangat memungkinkan untuk kita ikuti. Dan itulah kenapa hikmahnya Rasul itu, ya, Nabi itu diambil dari kalangan manusia, supaya kita manusia itu bisa mencontohnya, supaya kita itu bisa meneladaninya. Bayangin kalau umpamanya, ya, Nabi itu diambilnya dari golongan jin, gimana cara kita bisa meneladaninya, gitu kan? Gak bisa. Tapi luar biasanya, ya, hikmahnya, kenapa kok Allah menjadikan Nabi dan Rasul itu dari golongan manusia, supaya kita bisa meneladani. Sehingga nggak ada lagi perkataan seperti ini. Ah, itu kan Nabi, Ustaz. Itu kan Rasul, Ustaz. Ya, itu nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Itu biasanya orang-orang yang seperti itu apa? Males, ya kan? Benar ya? Jadi mereka yang itu biasanya mengatakan seperti itu, ya, nggak mau mencoba, nggak mau berusaha untuk bagaimana bisa meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar. Emang nggak bisa kita itu persis sama Rasulullah, ya? Itu nggak bisa, ya. Tapi nggak bisa itu dijadikan alasan untuk apa? Untuk tidak berusaha meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, seandainya itu tidak bisa, maka sungguh Allah tidak akan, ya, mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan demikian. Ya. Jadi Rasulullah bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, bagaimana Rasulullah menjadi seorang imam bagi kaum muslimin, bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang tetangga, bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang politisi, dan lain sebagainya, itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi berbagai aspek kehidupan itu ada di dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Aneh kalau umpamanya ada seorang Muslim itu malah mencari keteladanan kepada selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, ketika kita sudah mempelajari sirah Nabi, maka kecintaan kita kepada Nabi itu akan bertambah, tumbuh, dan seterusnya. Semakin cinta kita sama Rasulullah, semakin rindu kita sama Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bisa melihat, ya, bagaimana nanti Nabi itu di dalam marahnya itu seperti apa. Nah, ini yang ketiga nih. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap sirah Nabi, maka semakin mudah memahami Al-Quran. Ya. Di dalam memahami, ya,
sirah Nabi itu akan semakin memudahkan kita memahami Al-Quran. Contoh di antaranya. Ada suatu ayat yang menyampaikan tentang khudil afwa, ya, wa'mur bil urfi, ya. Jadi khudil afwa, mudahlah kita itu untuk memaafkan. Ya. Mudahlah kita itu untuk memaafkan. Ketika kita memahami ayat ini, maka kita diminta seakan-akan untuk senantiasa memaafkan, benar ya? Ada ayat yang lain mungkin di dalam surat Ali Imran, ya, itu dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang bisa menahan amarah. Wal afina 'anin nas, yang bisa memaafkan manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ketika kita mempelajari sirah, ternyata Nabi itu enggak selalu memaafkan kok. Nabi juga pernah tegas kepada orang yang bersalah. Ya. Sehingga apa, kita mengetahui memaafkan di sini ini kondisinya seperti apa? Dalam hal seperti apa? Apakah secara global, secara keseluruhan kita harus memaafkan? Apakah seperti itu? Kan tidak, ikhwati fillah. Gini. Contoh di antaranya seperti ketika kita ya diejek, dicaci, dimaki oleh orang lain, maka kita bisa memaafkan. Tapi ketika Al-Quran, ketika Rasulullah Muhammad SAW, ketika Islam itu dihina, apakah kita itu bisa memaafkan? Apakah cukup, ya maaf, tadi khilaf, apakah kemudian kita memaafkan seperti itu saja? Kan enggak, ikhwati fillah. Bukan hak kita untuk memaafkan orang yang sudah menghina, mencaci ya Rasul kita, ya Al-Qur'an, kitab kita gitu ya. Kemudian syariat Islam. Ya. Kita nggak bisa memaafkan. Yang bisa berlaku buat dia adalah bertobat kepada Allah SWT dan mengakui kesalahannya. Kalau umpamanya dia itu melakukannya itu di depan publik, ya, maka dia harus menyampaikan pertobatannya, pengakuan salahnya itu di hadapan publik. Ya, itu seperti itu. Jadi dengan kita itu memahami sirah, maka kita akan mengetahui bagaimana Al-Quran itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwasanya ya kana khuluquhul Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Berarti apa? Ketika kita ingin mengetahui Islam secara aplikatif, maka kita tinggal lihat Rasulullah SAW seperti apa. Ya. Dan ini nanti akan berkaitan dengan ya tujuan mempelajari sirah yang selanjutnya. Gak apa-apa, langsung dibuka yang selanjutnya. Ya. Nah, mempelajari sirah yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar setiap muslim itu dapat sebanyak mungkin menghimpun ya mana saja yang dia peroleh, baik terkait masalah akidah, syariah maupun akhlak. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Islam itu dibangun dengan 3 hal ini. Akidah, syariah, dan akhlak. Dan ini ada di dalam hadis Jibril yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya.
Jadi hadis kedua itu ya. Hadis yang cukup panjang yang membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika kita berbicara akidah, maka itulah iman. Ketika kita berbicara syariah, maka itulah Islam. Ketika kita berbicara akhlak, maka itulah ihsan. Ya. Jadi ihsan itu bisa dibilang masalah akhlak, masalah tasawuf, ya, masalah tazkiyatun nafas, itu akhlak. Dan ini satu kesatuan. Dan itu ada pada sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ingin ya mengetahui bagaimana seharusnya seorang hamba itu bersikap kepada Robnya, maka kita lihat bagaimana sirah Nabi, gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW di dalam beribadah. Kita bisa melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW di dalam hal ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam akhlaknya, adabnya, baik kepada makhluk maupun kepada kholik, itu juga kita bisa lihat di dalam sirah nabawiyah. Ya. Itu seperti itu. Jadi segala aspek kehidupan seorang muslim itu bisa kita itu lihat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, agar setiap dai dan guru ya dapat menerapkan berbagai metode pengajaran yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kita menjadi seorang muslim itu kan nggak pengen ya solih sendiri. Kita pengen juga ya mengajak orang-orang yang di sekitar kita itu solih. Ya, dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian lingkungan kita, kemudian negara kita. Semakin banyak orang yang menerapkan Islam di dalam kesehariannya, maka akan semakin baik ya peradaban Islam ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari sini kita bisa belajar. Contoh misal di antaranya ya. Di dalam hadis Jibril yang tadi saya sampaikan. Ya. Itu ada kisah di situ. Ya, malaikat Jibril itu ingin mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita itu ya di dalam belajar menuntut ilmu itu seperti apa, ya. Jadi di dalam hadis tersebut kan disampaikan bahwasanya syadidu bayadis thiyab. Jadi pakaiannya itu putih bersih. Sehingga apa? Datang ke majelis ilmu itu enggak kaosan gitu, teman-teman. Datang ke majelis ilmu itu dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, yang suci ya. Kemudian sawadus sya'ar ya. Kemudian disampaikan di situ bahwasanya rambutnya itu hitam pekat. Berarti apa? Enggak lusuh. Ya, enggak lusuh. Ya, enggak awut-awutan. Jadi disisiri ya. Kemudian kalau mau punya minyak ya diminyaki. Ya. Kemudian mendekat kepada Rasulullah SAW, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menempelkan antara lututnya dengan lutut Rasulullah Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ketika kita belajar, kalau umpamanya ada ya tempat yang itu lebih depan, lebih dekat dengan guru kita, maka itu lebih baik. Ya. Dan Rasulullah SAW ya itu disampaikan kalau umpamanya Rasulullah itu dekat sama Jibril waktu itu yang mau belajar, kemudian sampai tangan beliau ya, ada ulama yang mengatakan tangan beliau itu diletakkan di pahanya Jibril atau Jibril itu meletakkan tangannya di bawah di atas paha Rasulullah SAW. Kemudian baru saling bertanya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dan luar biasanya, Rasulullah SAW sabar terhadap siapa? Terhadap murid yang seperti itu. Ya.
Jadi ketika udah dijawab, habis itu ya Jibril yang bertanya itu mengatakan sodakta, kamu benar. Kan ngetes berarti, ya kan? Kan berarti ngetes. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika ditanya lagi itu tetap menjawab sesuai dengan kemampuan beliau. Enggak tiba-tiba Nabi Muhammad, awak mau ngetes aku ya? Enggak seperti itu gitu ya. Jadi itu kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu di antara metode pengajaran. Ada juga hadis yang itu menceritakan bahwasanya beliau berboncengan dengan salah seorang sahabat kecil, ya, kemudian ngobrol di situ, ya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Itu kan hadis ketika ya sahabat Rasulullah SAW itu dibonceng sama Rasulullah SAW. Berarti metode pengajaran ketika kita itu sambil berkendara itu juga bisa masuk, ya. Dan itu mungkin kita perlu coba, ya. Ana udah coba. Jadi sambil perjalanan dari rumah ke rumah mertua gitu ya. Nah, itu di tengah perjalanan ya kita sambil murojaah hafalan Quran, kemudian sambil menyampaikan masalah-masalah tauhid, akidah kepada anak kita. Nah, itu seperti itu. Bisa ditanamkan dengan cara seperti itu. Ya. Dan metode-metode yang lain yang insya Allah kita akan dapati nanti ketika kita masuk ke pembahasan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mungkin itu, wallahu ta'ala alam bisawab, yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini udah melewati jam 5, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan 10 menit mungkin ya, untuk sharing atau diskusi. Tafadhol, Ana kembalikan kepada Kang Misbah sebagai moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Iltizam Amrullah LC. Jadi dari biografinya saja sudah sangat luar biasa, dari yaitu tentang fikih sirah. Fikih sirah kenapa nggak fikih tarik? Karena ini adalah menyangkut tentang pribadi. Dan sirah itu adalah pribadi Rasulullah, tentang pribadi. Kalau tarik itu tentang suatu banyak umat ya, seperti suatu negara, suatu kaum, itu ya Ustaz. Ya. Ya. Nah, dan dari luar biasanya lagi si penulis yaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sejak kecil sudah diajari tentang akidah, setelah itu diberikan tentang kisah-kisah, tentang kisah sirah nabawi dari ayahnya. Jadi sejak kecil itu bukan diisi tentang dongeng-dongeng si kancil ya. Akhirnya dengan seperti itu tentang Rasulullah itu sangat luar biasa dan akhirnya menjadi sebuah suri tauladan. Nah, kalau misalnya yang didongengkan itu adalah kisah kancil, mungkin ya jadi suri tauladannya ya si kancil itu yang suka nyolong timun itu. Ya, dan di usia 4 tahun sudah bisa menghafal 1000 bait atau syair, luar biasa. Dan umur 6 tahun sudah bisa hafal Al-Quran ya. Jadi ngiri saya. Sudah lebih dari 30 tahun masih belum bisa. Ya, insya Allah masih tetap mau mengejar. Dari tujuan belajar sirah tadi itu, yang pertama adalah kita memahami kepribadian Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak hanya sekedar cerdas, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Dan yang kedua adalah agar dapat menemukan suri tauladan. Rasulullah adalah suri tauladan kita yang bisa kita contoh. Yang ketiga, agar kita bisa lebih mudah dalam memahami Al-Quran. Karena apa yang di dalam Al-Quran itu masih perlu ada pendalaman lagi. Nah, salah satunya melalui dengan belajar sirah ini.
Eh, dan yang keberapa ya? Keempat, menguatkan akidah syariah dan juga akhlak dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, dapat menerapkan metode pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sangat luar biasa. Dari sini masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau udah jelas semuanya? Sudah jelas, atau mungkin karena udah jam sekian ya, seharusnya sudah selesai. Tapi Mau persiapan maghrib. Ya, saya ada waktu berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Ya. Untuk Jadi insya Allah teman-teman ya, kajian ini akan diadakan rutin setiap hari Kamis. Tapi kemungkinan besar Kamis pekan depan ya itu habis Isya ya. Jadi bukan habis asar. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti rutin setiap hari Kamis itu bisa menjadwalkan setiap Kamis ba'da Isya kita akan mengkaji Sirah Nabawiyah. Dari kitab Fiqh Sirahnya saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Jadi nanti kita akan pelan-pelan ya melihat bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Tafadhol silahkan, atau nggak ada? mungkin udah jelas ya, atau mungkin sudah terlalu larut malam untuk persiapan. Mungkin ada yang puasa juga hari Kamis ya. Iya, benar-benar hari Kamis. Ya, demikian saya sampai yang telah disampaikan oleh Ustadz Iltizam, dan saya selaku host di sini, saya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup acara ini, Zoom kajian ini dengan doa, dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.